Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam harmoni untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurani Saragi dengan NIM 21130414020. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan saintifik dan pendekatan TPACK. Selain itu, saya akan juga menjelaskan bahan ajar kurikulum 2013 dan bahan ajar kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik atau scientific approach adalah salah satu model pembelajaran yang dalam prosesnya memuat kaidah-kaidah keilmuan mulai dari pengumpulan data dengan observasi, menyangga, melakukan eksperimen, mengolah informasi atau data, hingga mengomunikasikannya. Tujuan pendekatan saintifik ini adalah satu, meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, di mana tujuan pendekatan ini adalah salah satu untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi pada peserta didik. Kemampuan berpikir tingkat tinggi yang diharapkan diantaranya adalah berpikir kritis, analisis, sintesis, serta mampu menciptakan ide-ide orisinal yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. Kedua, yaitu meningkatkan lingkungan belajar yang kondusif. Dengan menerapkan pendekatan ini, guru berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif melalui rangkaian aktivitas yang dirancang secara sistematis. Dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, diharapkan pula terciptanya lingkungan belajar yang aktif dan kondusif. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan berpikir sistematis. Pendekatan saintifik memiliki karakteristik utama berupa tahapan pembelajaran yang berlangsung berjalan dengan runtun dengan sistematis. Hal tersebut mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir sistematis pada diri peserta didik, baik kemampuan dalam memahami sebuah masalah maupun kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat yaitu meningkatkan pemahaman konsep, di mana dalam praktiknya pendekatan saintifik mengarahkan aktivitas pembelajaran untuk menemukan dan mengembangkan konsep secara mandiri. Peserta didik dapat memperoleh konsep dan pemahaman serta bermakna melalui pendekatan ini. Peserta didik tidak hanya menerima konsep dalam bentuk hafalan, tetapi mereka juga mendapatkan pemahaman secara mendalam terhadap konsep tersebut. Yang kelima yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi. Sebagai bentuk aktivitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, diharapkan pendekatan ini mampu meningkatkan motivasi belajar. Rangkaian pembelajaran yang mengharuskan peserta didik untuk lebih aktif dan inovatif ini dapat menciptakan suasana belajar yang tidak monoton, sehingga peserta didik tidak merasa bosan. Yang keenam yaitu meningkatkan motivasi belajar. Pendekatan ini diharapkan menghadirkan proses belajar yang dapat memberikan stimulus kepada peserta didik agar lebih aktif dalam berkomunikasi lewat penyampaian ide, diskusi pemecahan masalah, diskusi pengolahan data, hingga cara mengomunikasikan hasil pembelajaran secara lisan maupun tulisan. Selain itu, ada juga langkah-langkah pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu mengamati atau observing. Langkah pertama pada pendekatan ini adalah proses mengamati. Melalui pengamatan, peserta didik dapat menemukan fakta bahwa terdapat hubungan antara objek pengamatan dengan materi pembelajaran yang sedang dipelajari bersama guru. Kegiatan pengamatan dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu ataupun tidak. Pengamatan dengan alat bisa dilakukan dengan menggunakan alat-alat untuk kegiatan praktik, misalnya seperti mikroskop dan sebagainya. Sedangkan jika tidak menggunakan alat, maka bisa melakukan observasi langsung, mendengarkan penjelasan guru, menonton tayangan video atau gambar yang relevan, atau dengan mendengarkan informasi dari radio dan sumber informasi lainnya. Yang kedua yaitu menanya atau questioning. Kegiatan menanya merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dalam membuat dan mengajukan pertanyaan yang relevan dengan materi yang dipelajari. Kegiatan ini memiliki kaitan dengan diskusi terkait informasi yang
yang belum dipahami, informasi tambahan yang ingin diperoleh, ataupun bentuk klarifikasi dari informasi yang belum jelas. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data atau mencoba atau eksperimen. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan bertanya di tahap sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dapat dilakukan dengan menggali atau mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Yang keempat yaitu menalar atau associating. Tahapan penalaran merupakan suatu proses berpikir yang logis dan sistematis terhadap fakta yang dapat diamati guna memperoleh simpulan dalam bentuk pengetahuan. Guru dapat mengarahkan peserta didik dalam melakukan diskusi terkait topik yang dibahas. Lebih lanjut, guru dapat menjelaskan penilaian pada tahap ini berupa proses mengembangkan interpretasi, argumentasi, serta kesimpulan terkait informasi diri dan fakta atau konsep. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu mengkomunikasikan atau communication. Pada tahap akhir, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengomunikasikan hasil dari proses belajar yang telah dilakukan. Selanjutnya yang kedua ada pendekatan TPACK atau Technological Pedagogic Content Knowledge, yaitu gambaran unik bagaimana guru mengintegrasikan teknologi, metode, dan materi ajar menjadi satu kesatuan yang selaras. Komponen pengetahuan teknologi, pedagogi, dan konten merupakan tiga gabungan yang utuh dalam TPACK yang bertujuan untuk menumbuhkan pengetahuan dasar ketika seorang belajar memahami bagaimana teknologi bisa meningkatkan kesempatan dan pengalaman belajar siswa. Sekaligus untuk mengetahui pedagogi yang benar dalam meningkatkan isi dalam pembelajaran dan mempelajari materi pembelajaran. TPACK sangat berperan sebagai kerangka dalam menyusun program pembelajaran yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan siswa berdasarkan materi pembelajaran melalui penerapan teknologi. TPACK yang diterapkan guru akan menggambarkan pengetahuan yang dimiliki guru terkait materi ajar, metode mengajar, dan teknologi untuk pembelajaran, termasuk bagaimana mengintegrasikan ketiga komponen tersebut ke dalam kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran ini melibatkan 7 dominan pengetahuan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. TPACK terdiri dari 1. Pengetahuan materi atau Content Knowledge atau CK, yaitu penguasaan bidang studi atau materi pembelajaran. Dalam hal ini, kompetensi keahlian terutama pada Diesel Common Rail. Yang kedua yaitu pengetahuan pedagogis atau Pedagogical Knowledge atau PK, yaitu pengetahuan tentang proses dan strategi pembelajaran yang paling optimum sehingga siswa terjadi kenaikan daya kreativitas dan tujuan pembelajaran dengan dapat tercapai. Yang ketiga ada pengetahuan teknologi atau Technological Knowledge atau TK, yaitu pengetahuan bagaimana menggunakan teknologi digital. Yang keempat yaitu pengetahuan pedagogi dan materi atau Pedagogical Content Knowledge atau PCK, yaitu gabungan pengetahuan tentang bidang studi atau materi pembelajaran dengan proses dan strategi pembelajaran. Yang kelima ada pengetahuan teknologi dan materi atau Technological Content Knowledge atau TCK, yaitu pengetahuan tentang teknologi digital dan pengetahuan bidang studi atau materi pembelajaran. Yang keenam ada pengetahuan tentang teknologi dan pedagogi atau Technological Pedagogical Knowledge atau TPK, yaitu pengetahuan tentang teknologi digital dan pengetahuan mengenai proses dan strategi pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh ada pengetahuan tentang teknologi, pedagogi, dan materi atau Technological Pedagogical Content Knowledge atau TPCK, yaitu pengetahuan tentang teknologi digital
pengetahuan tentang proses dan strategi pembelajaran, pengetahuan tentang bidang studi atau materi pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga adalah bahan ajar kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau pendidikan berbasis karakter adalah kurikulum baru yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidik. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter. Siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi, dan presentasi, serta memiliki sopan santun serta disiplin yang tinggi. Kurikulum ini menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidik yang diterapkan sejak tahun 2006 lalu. Dalam kurikulum 2013, mata pelajaran wajib diikuti oleh seluruh peserta didik di satu satuan pendidikan pada setiap satuan atau jenjang pendidik. Mata pelajaran pilihan yang diikuti oleh peserta didik dipilih sesuai dengan pilihan mereka. Adapun jenis-jenis bahan ajar yaitu pertama bahan ajar visual, di mana bahan ajar visual yang penggunaannya dengan indera penglihatan, terdiri atas bahan cetak atau printer, seperti antara lain handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wildcard, foto atau gambar, dan not cetak atau not printer, seperti model atau maket. Yang kedua yaitu bahan ajar audio, yaitu bahan ajar yang penggunaannya menggunakan indera pendengaran, yaitu ditangkap dalam bentuk suara. Contohnya seperti kaset, radio, piring hitam, dan compact disc audio. Yang ketiga ada bahan ajar audiovisual, di mana bahan ajar yang dapat ditangkap dengan indera pendengaran dan indera penglihatan. Contohnya seperti video, compact disc atau film. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu bahan ajar multimedia interaktif, seperti CAI, yaitu Computer Aided Instruction, compact disc atau CD, multimedia pembelajaran interaktif, dan bahan ajar berbasis web atau web-based learning materials. Pengetahuan dalam kurikulum 2013 sama seperti kurikulum sebelumnya, yaitu penekanan pada tingkat pemahaman siswa dan pelajaran. Nilai dari aspek pengetahuan bisa dapat dari ulangan harian, ujian tengah akhir semester, dan ujian kenaikan kelas. Pada kurikulum 2013, pengetahuan bukan aspek utama seperti pada kurikulum sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu bahan ajar kurikulum merdeka. Sebagai kurikulum baru, hasil penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum merdeka juga memiliki bahan ajar yang beragam dan terdiri dari buku pelajaran, modul ajar, dan modul khusus berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dengan beragamnya bahan ajar kurikulum merdeka, guru memiliki banyak kemudahan untuk mendukung aktivitas pembelajaran yang tak hanya dapat dilakukan secara tatap muka atau dilakukan di sekolah, tapi juga secara online yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terlebih lagi, kurikulum merdeka yang terbilang baru ini melakukan sejumlah pembaruan dalam hal proses pembelajaran yang lebih mengedepankan minat dan bakat siswa sebagai bagian dari program utama Merdeka Belajar. Pada kurikulum merdeka ini, pemerintah ingin mencapai tujuan serta cita-cita dari belajar merdeka untuk seluruh anak yang ada di Indonesia, sekaligus menyadarkan dengan era pendidikan di 4.0 yang lebih berbasis teknologi dan digitalitas pendidik. Selain untuk menciptakan yang lebih melek teknologi dan berdaya saing dalam industri 4.0, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga ingin membangun daya serta nalar krisis setiap siswa dengan memberikan keleluasaan kepada para siswa untuk menentukan mata pelajaran yang sesuai dengan bakat dan minat serta keahliannya.
Di dalam kurikulum Merdeka Belajar ini juga terdapat 3 jenis bahan ajar yang berlaku dan sekaligus menjadi penyempurnaan dan penyederhanaan dari bahan ajar yang diterapkan oleh kurikulum sebelumnya. Yang pertama yaitu modul ajar proyek penguatan profil belajar Pancasila. Dalam modul khusus proyek penguatan profil Pancasila ini atau PPP terdiri atas tujuan, langkah, media pembelajaran, serta proses asesmen yang semuanya dilakukan untuk mencapai maksud dari penguatan profil belajar Pancasila. Dalam modul ini, guru diberi keleluasaan untuk merumuskan, menentukan, serta melakukan modifikasi yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Asalkan masih sesuai dengan isi serta karakteristik dari proyek yang disesuaikan pula dengan kebutuhan para peserta didik. Dengan demikian, seorang guru tak lagi hanya belajar untuk menyusun modul proyek profil belajar Pancasila, melainkan hanya melakukan modifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswanya. Yang kedua ada modul ajar. Modul ajar terdiri atas kumpulan topik yang sesuai dengan alur tujuan pembelajaran yang contoh modul ajarnya sudah disediakan khusus oleh pemerintah dan guru hanya diizinkan untuk melakukan modifikasi sesuai kebutuhan asalkan masih sesuai dengan konteks dan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga ada buku teks. Buku teks terdiri atas 2 jenis, yakni buku teks untuk siswa serta buku teks yang dijadikan panduan guru. Dalam kegiatan belajar dan mengajar, namun tak semua mata pelajaran memiliki 2 komponen buku teks ini. Beberapa mata pelajaran seperti pendidikan Pancasila untuk jenjang pendidikan sekolah dasar dan madrasah itu tidak memilikinya, dan ada mata pelajaran seni, budaya, dan prakarya yang hanya terdiri atas 1 buku teks panduan guru saja. Nah, demikian penjelasan singkat saya mengenai pendekatan saintifik, pendekatan TPACK, bahan ajar kurikulum 2013, dan bahan ajar kurikulum Merdeka. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua.